Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa bahan yang nantinya bakalan ngejawab pertanyaan teman-teman bagaimana cara membuat racikan untuk media tanam yang identik dengan sekam. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ada 5 media yang saya gunain. Pertama adalah sekam bakar. Ini adalah sekam padi yang dibakar. Ini adalah pupuk kompos organik yang sudah terfermentasi sempurna, hampir seperti tanah bentuknya. Ini adalah campuran saya buat dari dedaunan, dari pupuk kandang ayam dan kotoran sapi. Selanjutnya ada ini sekam padi, sekam mentah sering dibilang. Selanjutnya ada sekam kayu. Teman-teman bisa lihat ini sekam kayunya sudah basah. Tujuan saya basahin adalah supaya ada terkadang beberapa pengrajin kayu kena pada areal penyimpanan sekam kayunya tidak bersih ataupun banyak terkena air dari segala jenis. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ini saya gunain humus hitam. Lalu di video ini kita bakalan membahas bagaimana sih perpaduan ataupun komposisi untuk menggunakan kelima racikan ini atau kelima media ini. Oke teman-teman, yang pertama adalah teman-teman siapkan potnya. Ini potnya tergantung sih teman-teman mau gunain pot ukuran berapa. Teman-teman pastiin ukuran pot dan ukuran tanaman sama ataupun pas gitu teman-teman. Oke, yang pertama adalah teman-teman untuk ukuran pot seukuran ini kita siapkan dulu. Ini dia, cukup segenggam aja sekamnya, sekam hitam. Lalu bagian tanah humusnya lebih banyak teman-teman, kurang lebih 2 genggam, 2 genggam setengah. Selanjutnya sekam padi 1 genggam. Ini sekam ataupun sekam kayunya 1 genggam aja. Oke teman-teman bisa aduk seperti ini penampakannya. Ini 1 genggam semua rata-rata teman-teman ya, kecuali tanah humusnya ada 2,5 genggam. Kenapa harus tanah humus lebih banyak? Karena kalau terlalu banyak sekam padinya atau sekam yang lainnya, tanaman itu dipastikan tidak akan tumbuh tegak teman-teman, karena tidak ada media tanah yang mengikat akar itu supaya kuat. Oke, selanjutnya setelah diadukkan seperti ini, teman-teman boleh fermentasi, boleh didiamkan seperti ini ataupun boleh langsung digunain, tergantung kebutuhan teman-teman. Mana tahu teman-teman ada baru beli begonia, kurang lebih 4 atau 5 hari lagi baru nyampe, teman-teman boleh siapkan media tanamnya sebelum hari sampainya. Kenapa pupuk organik nggak saya gunain? Saya bakalan jelasin setelah pada saat ditanam nanti teman-teman. Oke teman-teman, lalu selanjutnya adalah ini adalah potnya tadi. Saya selalu gunain pupuk maksudnya sekam padi di bagian bawahnya. Teman-teman sering nanya kenapa di bagian bawahnya selalu menggunakan sekam padi. Alasannya adalah karena pembelajaran saya adalah semua begonia itu tidak suka pada areal yang basah teman-teman atau banyak kandungan airnya. Jadinya penggunaan sekam padi ini bertujuan untuk porositas tanah itu ataupun air itu tidak mengendap di dalam pot. Jadinya kalau ada sekam padi, air yang disiram dari atas bisa langsung terbuang ataupun langsung berada di bagian sekam ini. Kalau teman-teman perhatikan, akar begonia tidak akan ada pada bagian sekam yang ada di dalam ini teman-teman. Ya, tujuannya sekam ini adalah sebagai porositasnya juga dan sebagai penampungnya juga, agar air tidak langsung terkena akar begonia. Kalau air sudah terlalu banyak tergenang, pasti teman-teman dapat pengalaman bahwa akarnya akan busuk. Oke, selanjutnya adalah biasanya saya gunain sedikit dulu di bagian bawah. Ini teman-teman bisa lihat yang sudah diracik tadi di bagian bawah. Lalu disinilah saya gunain pupuk komposnya. Oke, saya gunain menutupi semua bagian yang bawah tadi teman-teman. Dan salah satu tips
adalah pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah terfermentasi sempurna. Pada saat digenggam, dia pecah teman-teman, halus dan tidak panas. Itu teman-teman harus pahami, tidak panas. Kalau pada saat fermentasi teman-teman gunain pupuknya yang masih dalam keadaan panas, bisa dipastikan kalau saya pribadi akar tanaman teman-teman bakalan busuk. Karena ada proses fermentasi. Akar tidak akan bisa menahan bagaimana panasnya situasi tanah yang terkena pupuk yang belum terfermentasi sempurna. Oke teman-teman bisa lihat, ini gumpalan dia teman-teman. Saya pecahin bisa langsung seperti tanah. Nah, ini dia. Selanjutnya kita ambil begonianya. Ini adalah contoh anakan begonia yang bakalan kita tanam teman-teman. Oke, langsung kita buka begonianya. Saya biasanya kalau akarnya banyak seperti ini teman-teman bisa lihat ini. Akarnya banyak seperti ini. Saya ngehilangin bagian sebelah bawahnya teman-teman. Saya biarin kayak gini. Saya hilangin. Kadang-kadang teman-teman juga sering dengar bahwa pada saat pemindahan begonianya ataupun media tanamnya harus masih utuh. Tetapi saya gunain caranya seperti ini. Kalau dengan syarat bahwa akarnya sudah sebanyak ini ya teman-teman. Tapi kalau masih akarnya belum penuh, memang metode untuk pemecahan tanahnya jangan dilakukan. Oke teman-teman bisa lihat ini. Saya langsung letakin di bawah atau di atas permukaan pupuk kompos tadi teman-teman. Nih saya gunain seperti ini. Oke, selanjutnya taburkan lagi bagian atasnya sedikit aja agar tertutup pinggirnya. Nih, oke teman-teman. Lalu pupuk kompos sisa ini tadi, teman-teman bisa lihat segini takarannya, satu pot kecil. Ini saya taburkan semua di bagian permukaan potnya. Nih teman-teman, bisa lihat yang menggumpal saya pecahin. Salah satu penyebabnya adalah karena saya perhatiin beberapa jenis begonia di permukaan atas tanah itu akarnya lebih banyak daripada di bagian bawah teman-teman. Jadinya saya mengambil inisiatif bahwa untuk pemberian pakannya harus lebih banyak di atas permukaan tanah daripada di bagian bawah. Tetapi sama-sama penting, di bagian atas tanah harus diberi pupuk dan di bagian bawah harus diberi pupuk. Oke, untuk selanjutnya saya biasanya setelah ini gunain campuran antara sekam bakar dan sekam padi untuk menutup bagian permukaannya. Biasanya saya gunain cara ini berhasil untuk menekan pertumbuhan gulma dan menjaga kelembapan tanahnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat inilah hasil jadinya begonia. Media tanam ini semua saya gunain di rata-rata semua media begonia saya teman-teman. Yang membedakan adalah pada begonia red elegan gini ataupun begonia yang berbonggol seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat berbonggol maksudnya seperti ini. Saya tidak ada menggunakan pupuk sekam bakar dikarenakan saya juga pemahamannya masih hanya sekedar pengalaman. Rata-rata kalau menggunakan pupuk sekam bakar, bonggolnya itu bakalan keluar teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat nih bonggolnya keluar nih ke atas. Dan bonggol yang keluar ini tidak mengeluarkan akar, yang lama-lama nanti jadinya begonianya itu mati teman-teman, gara-gara akarnya bonggolnya selalu tumbuh ke atas tapi tidak disertai akar. Sedangkan begonia jenis elegan seperti ini, dia itu bonggolnya nggak besar, jadinya otomatis jumlah daun banyak, bonggol kecil bakalan mempengaruhi pertumbuhan tanamannya. Jadi saya untuk begonia elegan berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya tidak menggunakan sekam bakar. Tetapi jenis begonia yang lain seperti keong, polkadot dan yang lainnya yang ada seperti ini saya gunain sekam bakar karena sangat efektif untuk menyimpan air. Dan yang membedakannya satu lagi adalah pada video-video kita yang sebelumnya saya ada gunain pupuk kimia. Teman-teman boleh juga gunain itu, tetapi saya biasanya untuk pupuk kimianya saya gunain untuk pindah ke lokasi ataupun ke media tanam yang lebih besar. Contohnya kalau ukuran seperti ini saya biasanya gunain pupuk kimia teman-teman untuk pindah media tanamnya.
Kalau masih ukuran seperti kecil-kecil seperti ini, saya hanya gunain pupuk organik. Karena terkadang kalau kita masih belajar penggunaan dosisnya, malahan tanaman bisa mati karena overdosis penggunaan pupuk kimia. Jadinya lebih amannya menggunakan pupuk organik. Dan pupuk organik yang sudah tertakar ya teman-teman ya, dan terfermentasi. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah pembahasan kita bagaimana meracik media tanam. Keunggulan media tanam saya ini adalah untuk saya pribadi, dia tidak berat, dia ringan, kurang lebih kalau hanya segini 500 gram beratnya kalau kering. Dan yang paling penting adalah media tanam saya ini tidak menyimpan air. Jadinya untuk teman-teman untuk begonianya bisa menjaga kelembapan untuk di arealnya. Mungkin itu adalah kelebihan yang saya rasa paling mencolok, selain juga pertumbuhannya baik. Mungkin teman-teman saya harapin bisa mencoba. Silahkan teman-teman berbagi di kita, bahwa kalau teman-teman berhasil, silahkan boleh tag kita di Instagram kalau Carolina Berstagi. Kalau teman-teman ada keluhan, boleh kirim ke WA kita untuk sama-sama kita cari solusinya. Oke teman-teman, itu adalah video pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di next video.